Halo teman-teman, di video kali ini kita mau bahas mengenai pinjaman modal usaha. Apa itu pinjaman modal usaha? Modal usaha adalah pembiayaan bagi pelanggan terpilih untuk digunakan sebagai modal usaha milik mereka sendiri. Nah, pelanggan terpilih Home Credit nanti akan mendapatkan penawaran-penawaran di aplikasi My Home Credit ataupun ditawarkan langsung oleh sales Home Credit atau telesales Home Credit dari pusat. Tahapan-tahapan untuk proses pengajuan modal usaha yang pertama itu pelanggan buka aplikasi My Home Credit. Yang kedua, pelanggan update data penghasilan di My Home Credit. Yang ketiga, pelanggan pilih modal usaha, jenis modal usaha apa yang pelanggan suka. Pelanggan boleh pilih-pilih. Keempat, pelanggan tentukan dana, tenor, dan pilihan perlindungan. Yang kelima, yaitu pelanggan selfie, upload KTP, dan isi data pribadi. Nah, keenam yaitu tanda tangan kontrak. Dan ketujuh, pelanggan wajib mengirimkan kwitansi. Oke, langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi pelanggan dapat link. Nah, ini pelanggan dapat link baik dari SMS, dari WA, itu linknya itu nanti diberikan oleh telesales ataupun dari sales Home Creditnya. Nah, pelanggan bisa langsung buka My Home Credit atau bisa juga dengan klik link yang diberikan oleh SA ataupun telesales. Itu linknya itu biasanya bit.ly/modal. Nah, yang kedua itu pelanggan update data penghasilan. Nah, pada tampilan seperti ini nanti ada muncul masukkan pendapatan kamu. Nah, kamu isi data penghasilan kamu ya. Lalu klik cek sekarang. Yang keempat, pelanggan pilih-pilih modal usaha apa yang cocok untuk pelanggan saat ini. Yang keempat, pelanggan tentukan dana, tenor, dan perlindungan. Nah, di sini kamu nanti dapat penawaran 17 juta misalnya. Maksimal 25 juta ya. Jadi misalnya kamu dapat penawaran 17 juta, kamu mau ngambil semua 17 juta juga boleh, ataupun hanya ngambil 5 juta aja atau 10 juta aja boleh. Nah, kamu juga ada pilihan tenor. Tenor bisa kamu pilih hingga 48 bulan. Dan untuk pilihan perlindungan juga kamu bisa pilih perlindungan aman, dimana jika terjadi sakit rawat inap, cacat total, ada perlindungannya. Yang kelima yaitu selfie, upload KTP, dan isi data. Nah, setelah itu kamu akan dimintai bank apa dan nomor rekeningnya nanti kamu harus masukkan untuk pencairan pinjaman modal usahanya. Keenam yaitu tanda tangan kontrak. Setelah data terkirim, nanti kamu akan ada hasilnya apakah disetujui ditolak. Jika sudah disetujui, pelanggan langsung tanda tangan kontrak. Kamu bisa cek SMS masuk untuk melihat apakah sudah disetujui. Nanti jika sudah disetujui, di SMS masuk itu juga ada link untuk diklik untuk pelanjutan tanda tangan kontrak. Kontrak akan batal otomatis jika kontrak yang sudah disetujui tidak ditandatangani dalam waktu 16 hari sejak disetujui. Jadi apabila kontrak kamu sudah disetujui, nah kamu masih mikir-mikir, jangan terlalu lama ya mikirnya, karena 16 hari kontrak tidak ditandatangani akan batal otomatis dari sistem. Yang ketujuh, pelanggan kirim kwitansi. Nah, pelanggan kirim kwitansi maksimal 30 hari pelanggan wajib kirim kwitansi ke Home Credit. Jika sudah lewat dari 30 hari, maka pelanggan akan dikenakan denda 1 kali cicilan. Misalnya cicilan pinjaman modal usaha kamu itu 1.500.000 per bulannya, maka kamu akan didenda 1.500.000 di akhir cicilan. Jadi kalau misalnya duitnya udah masuk, udah cair, segera gunakan untuk berbelanja modal usaha. Nah, jangan lupa kwitansinya itu dijaga, disimpan, dikirim ke Home Credit maksimal 30 hari setelah tanda tangan kontrak. Cara pengiriman kwitansi terdapat 3 pilihan, yaitu melalui WhatsApp, email, dan melalui client John. Nah, pertama kita bahas melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp kamu kirim ke nomor 0811 899 600. WhatsApp adalah yang paling direkomendasikan. Cukup tulis kwitansi lalu kirim lampiran file. Jadi kita sangat rekomendasikan pengiriman kwitansi itu melalui WhatsApp ya. Cukup dengan
ketik kwitansi lalu kirim filenya melalui email, yaitu ke alamat email modalusaha@homecredit.co.id. Nah, subjeknya itu kwitansi plus nomor kontrak plus nama usaha. Kemudian bisa melalui upload di client zone. Di client zone ini maksudnya tanda tangan kontrak elektronik ya. Melalui tanda tangan kontrak elektronik. Tanda tangan kontrak elektronik itu yaitu ada linknya ya. hcid.co/zone. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Melalui client zone ini kamu cukup isi di fitur-fiturnya, nanti ada muncul fitur-fiturnya, pilihannya langsung kita pilih, klik pilih, modal usahanya bisa dipilih, alamatnya di mana, nomor kontraknya nanti otomatis. Jadi kamu tinggal isi-isi aja instruksi-instruksi yang ada di client zone itu. Nah, sekarang ketentuan kwitansi dikirim maksimal 30 hari sejak kontrak ditandatangani. Jika terlambat tidak dikirimkan, akan dikenakan denda 1 kali angsuran yang akan dikenakan di angsuran terakhir. Kwitansi yang diserahkan wajib 100% dari nominal pembiayaan, bukan yang ditransfer. Misalnya pelanggan ambil 20 juta, yang ditransfer itu masuk ke rekening nasabah itu 19 juta. Ini misalnya ya, dipotong atau dipotong admin. Kwitansi yang diserahkan itu wajib senilai 20 juta, bukan seharga yang ditransfer. Oke? Nah, bisa juga menggunakan kwitansi maksimal 3 bulan sebelum penandatanganan. Jadi kamu sebenarnya sudah punya kwitansi lama. Sebelum kamu mengajukan pinjaman, kamu sudah punya kwitansi lama. Nah, bisa kamu gunakan itu kwitansi lama, tapi maksimal 3 bulan terakhir sebelum tanda tangan kontrak. Misalnya kamu punya misalnya kamu hari ini tanda tangan kontrak. Nah, kamu punya kwitansi 2 bulan yang lalu, boleh ya? Maksimal 3 bulan ya, 3 bulan yang lalu gitu. Tipe kwitansi yang diperbolehkan yaitu kwitansi elektronik, toko online, jasa online, kwitansi cetak mesin, toko modern, kwitansi pasar, formulir kwitansi dari Home Credit. Informasi yang harus tercantum di kwitansi: pertama, nama penjual; kedua, alamat atau nomor telepon penjual; ketiga, keterangan barang atau jasa apa yang dibeli; keempat, tanggal pembayaran atau pembelian paling lama 3 bulan sebelum tanggal pengajuan; kelima, harga pembelian. Usaha yang diperbolehkan, usaha apa sih yang diperbolehkan? Ya, pertama, toko kelontong, jasa laundry, restoran, toko pakaian, institusi pendidikan atau privat atau jasa pelatihan, toko atau jasa perbaikan otomotif, toko tanaman atau pupuk, toko kerajinan tangan atau produktif kreatif, toko elektronik, gadget, teknologi digital dan internet, toko bangunan atau furniture, jasa buku dan percetakan, jasa tour travel, jasa perawatan kecantikan, jasa event organizer, toko barang antik, jasa perbaikan elektronik, toko handphone, pulsa dan aksesoris, pelanggan layanan transportasi daring, toko online, toko hewan peliharaan. Sekarang kita bahas mengenai penggunaan dana yang diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan yaitu dananya untuk bayar sewa, kontrak toko, sewa peralatan dan lain-lain. Yang kedua itu beli bahan dagangan. Misalnya bahannya itu misalnya toko kue ya. Usahanya toko kue, berarti bahan-bahan kue gitu. Nah, yang ketiga itu renovasi toko, biaya renovasi toko, biaya jasa dan lain-lain. Keempat itu peralatan usaha, misalnya mesin cuci untuk laundry, oven untuk toko kue, handphone untuk taksi atau gojek online. Yang kelima, biaya operasional, misalnya gaji pegawai, biaya pendaftaran multi level marketing ataupun yang lain-lain. Yang keenam itu yaitu tagihan air, listrik, internet, telepon dan lain-lain. Jadi inilah yang diperbolehkan penggunaan dananya. Nah, selain dari ini nggak bisa ya, misalnya salah penggunaan nanti kwitansi kamu itu ditolak. Penggunaan data yang tidak diperbolehkan yang itu transportasi, beli motor, beli mobil dan lainnya. Investasi, misalnya beli emas, itu tidak boleh ya. Perdagangan senjata, misalnya beli senapang burung, itu nggak boleh. Dagang valuta asing itu nggak boleh. Beli dinar, beli dolar itu nggak boleh.
dagang obat terlarang atau minuman keras tidak boleh, prostitusi nggak boleh, judi bola, sabung ayam, judi online tidak boleh, jasa kredit, usaha kredit panci nggak boleh, biaya sertifikat usaha nggak boleh, mengurus sertifikat BPOM, izin usaha SIUP